Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga dengan nama Syekh Nurjati, adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon, dan leluhur dari pembesar Sumedang. Dia pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri, Ki Gedeng Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat, dan putra dari Syekh Datuk Ahmad. Datuk Kahfi adalah tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Ia menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit, yang berjarak 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idofi Mahdi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Dari Baghdad ia pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari Nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Ia wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati. Cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, di antaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda dan Sejarah Cirebon, serta naskah yang berbentuk tembang di antaranya Caruk Kanda, Babat Cirebon, Babat Cerbon terbitan SZ Hadi Sucipto, Wawacan Sunan Gunung Jati, Naskah Mertasinga, Naskah Kuningan dan Naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah hanya naskah Babat Cirebon terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat oleh Arya Cerbon pada tahun 1706 Masehi. Ini adalah silsilah yang divalidasi oleh Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kesultanan Banten. Syekh Nurjati bin Ahmad bin Isa bin Abdul Qadir Kailani bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syuaib bin Abdul Zabar bin Abdul Rozak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah Syekh Datuk Kahfi menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alam, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni 1. Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, ayah Pangeran Tubagus Angke, dan Pangeran Pamelekaran kakek Pangeran Santri. 2. Syekh Abdurrahim, kelak bergelar Pangeran Kejaksan. 3. Fatimah, yang bergelar Syarifah Baghdad menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 4. Syekh Datul Hafid, kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya yaitu Syekh Datuk Kahfi, atau Syekh Nurjati di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya. Contohnya Babat Cirebon Keraton Kasepuhan. Keempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Syarifah Halimah, Syarif Sulaiman yang menjadi raja di Baghdad. Syarif Sulaiman menjadi raja di Baghdad karena menikahi putri mahkota Raja Baghdad. Cucu Syekh Nurjati adalah berikut ini. Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahman, yang dinikahkan dengan putri Fatahillah I, lalu berputra Tubagus Angkel, Fatahillah II, dan Pangeran Palekaran, anak pertama. Kemudian punya putri Raden Ayu Mertakusuma, lalu berputri Ratu Kusumah yang kemudian istri oleh Sultan Ahmad Ma'ali yang akhirnya melahirkan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Sedangkan anak kedua, kemudian menikah dengan Nyai Armilah binti Sunan Gunung Jati, lalu melahirkan Pangeran Santri di Sumedang Larang. Syekh Datuk Kahfi memiliki 2 orang adik, yaitu laki-laki Syekh Bayanullah atau Syekh Maulana Akbar yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di Cirebon. Syekh Bayanullah memiliki putra Syekh Maulana Arifin menikah dengan Nyai Ratu Syelawati. Dari pernikahannya dikaruniai putri Nyimas Kencanawati yang menikah dengan Adipati Kuningan putra Ki Gedeng Luragung, seorang kepala daerah di Luragung, yang masih saudara sepupu Nyai Ratu Syelawati, putri Pangeran Surawisesa cucu Prabu Siliwangi.
dan seorang adik Syekh Datuk Kahfi wanitanya menikah dengan Raja Upih Malaka. Lalu dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Maulana Isa, kakek dari Syekh Nurjati, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya bernama Syekh Datuk Ahmad, ayah dari Syekh Nurjati, dan Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh, adik dari ayah Syekh Nurjati, memiliki putra yang selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, Syarifah Mudaim, yaitu putra dan puteri dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati, di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang, dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Karawang. Cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton, bernama Musanudin. Kelak Musanudin menjadi lebay di Cirebon, memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susuhunan Jati, Sunan Gunung Jati. Sedang Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang. Puteri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung, Nurgiri Cipta Rengga, yang bernama Masjid Dok Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon.